Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara membahas ayat Alkitab yang sering diputarbalikan. Dan masih bersama saya Daniel dan narasumber kita pada hari ini Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan dalam acara ini kami akan membahas ayat-ayat yang sering diputarbalikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 yang berbunyi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dari ayat ini, ada orang yang beranggapan bahwa yang disalibkan ini bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, Yesus selalu menggunakan kata Bapa atau Aba. Sedangkan kalau kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 ini, Yesus menggunakan kata Eli. Nah, itu bagaimana Pak penjelasannya? Baik, ya Saudara Daniel dan juga pemirsa Kebenaran Channel membahas tentang apakah Yesus disalib. Ini adalah sangat penting ya. Penyaliban Yesus Kristus itu adalah sentral dari keselamatan di dalam kekristenan. Karena dengan penyaliban Tuhan Yesus, maka penebusan atas dosa manusia itu terjadi dan sudah diselesaikan. Dan dengan penyaliban Tuhan Yesus, maka ada keselamatan bagi orang yang bertobat dan percaya kepada Dia. Nah, jadi kalau ada orang berpikir bahwa Yesus tidak disalibkan gara-gara Yesus di sini menyebut kata Eli, Eli, yang artinya Allahku, Allahku. Ini karena tidak mengerti bahwa penyaliban Yesus Kristus itu begitu penting sekali. Nah, apakah dengan menyebutkan Eli, Eli di sini berarti yang disalibkan ini bukan Yesus? Nah, kalau orang berpikir seperti itu tentu sangat salah sekali. Begini, ini adalah salah satu perkataan, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berseru Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, dari pernyataan ini kita paling tidak menyimpulkan ada 3 hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ini kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Karena kata Eli, Eli ini adalah bahasa Ibrani dan maka di penulis Matius di sini mengartikan begitu. Jadi ditulis di dalam bahasa Yunani sehingga kutipan Eli, Eli ini perlu diterjemahkan. Dan di Injil Markus itu Yesus ditulis di situ Eloi, Eloi. Nah, itu Eli, Eli ini bahasa Ibrani, Eloi, Eloi itu bahasa Aram. Jadi artinya ya sama begitu. Nah, jadi baik Eli, Eli atau Eloi, Eloi itu artinya sama. Dan di sini kenapa Tuhan Yesus tidak menyebutkan dengan apa? Dengan Bapakku, Bapakku begitu. Tetapi kenapa Yesus menyebutkan Eli, Eli? Nah, itu ada tujuannya begitu. Yesus di Kristus di atas kayu salib itu kita bisa belajar yang kedua, ini membuktikan bahwa Dia manusia 100%. Jadi di dalam Allah Tritunggal ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan pribadi yang kedua, pribadi yang Putra, ini mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristus, justru Yesus Kristus yang berteriak, berseru Eli, Eli ini memang membuktikan bahwa betul-betul Yesus Kristus. Karena Dia 100% manusia yang sedang menanggung hukuman dosa manusia.
Nah, Eli Eli lama sabachthani ini adalah kutipan dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-2. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, jadi Mazmur pasal 22 ini adalah nyanyian ratapan. Jadi seorang Yahudi yang sedang mengalami kesusahan, mengalami beban berat, mengekspresikan kesusahan hatinya, itu biasanya dengan mengutip Mazmur pasal 22 ini. Dan Yesus Kristus sebagai manusia sejati, dia sebagai seorang Yahudi, dia mengutip ini untuk mengekspresikan betapa dia sungguh-sungguh menderita sebagai manusia, karena memang di atas kayu salib itu dia dibuat menjadi dosa karena harus menanggung hukuman dosa manusia. Jadi Yesus Kristus ini berkata Eli Eli, ini merujuk atau menunjukkan bahwa sungguh-sungguh dia adalah manusia sejati yang sedang menanggung hukuman dosa manusia. Jadi ini menunjukkan ke-100%-an dari kemanusiaan Yesus Kristus. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, Eli Eli lama sabachthani. Ini juga memberi penekanan kepada ketritunggalan dari pribadi Allah. Nah, yang disalib itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Yesus Kristus, dia anak Allah. Dan dia berseru kepada pribadi Tritunggal yang lain. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, Bapa, Firman, ini Firman adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi Allah. Ya, Yesus Kristus itu berseru kepada Bapa yang adalah Allah dan berseru kepada Roh Kudus yang adalah Allah. Jadi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merujuk kepada Bapa dan juga merujuk kepada Roh Kudus. Seperti itu. Jadi dia berseru Eli Eli lama sabachthani, itu menunjukkan bahwa betul bahwa itu adalah Yesus Kristus yang juga di tempat lain berseru kepada Allah dengan menyebut Bapa atau Aba. Yesus yang sama yang juga di atas kayu salib ini berseru Eli Eli lama sabachthani. Jadi bukan Yesus yang berbeda, tetapi Yesus yang sama, karena di atas kayu salib dia berseru Eli Eli lama sabachthani ini untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul manusia sejati yang begitu menderita, begitu terbeban, begitu susah ketika dia menanggung hukuman dosa atas semua manusia. Dan itu Tuhan lakukan dengan rela, karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Tanpa penyaliban Tuhan Yesus, maka tidak ada penebusan untuk dosa manusia. Dan semua manusia akan tetap masuk ke dalam penghukuman di dalam neraka. Dan hanya lewat penebusan, lewat penyaliban Yesus Kristuslah saya dan saudara bisa diselamatkan. Jadi pengajaran tentang penyaliban Tuhan Yesus itu begitu penting, karena tanpa penyaliban Tuhan Yesus tidak ada keselamatan untuk manusia. Gitu. Ya, demikian penjelasan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Kiranya penjelasan telah dipaparkan tadi dapat membuat kita lebih memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.